Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Feni Ritasari, Ibu Guru Bahasa Sunda di SMA Negeri Skalijati. Anak-anak, di materi MPLS yang kedua, Ibu akan membahas mengenai cara belajar efektif. Cara belajar efektif, Ibu rasa setiap anak pasti akan punya cara bagaimana kalian membuat sesuatu atau mau belajar menjadi lebih cepat bisa. Karena Ibu Guru Bahasa Sunda di sini, maka Ibu akan mengajar atau memberi motivasi cara belajar efektif bahasa Sunda. Yang pertama, kalian harus bisa membuat suasana belajar yang nyaman. Artinya, kalau misalkan kalian tidak suka belajar dengan keadaan yang ribut, maka cari ruangan atau cari waktu yang sekiranya bisa membuat kalian nyaman. Kalau misalkan contoh, ada beberapa orang yang suka tipenya belajar sambil mendengarkan musik, bisa. Tapi kalau kalian yang suka belajar tidak bisa diganggu dengan keributan, mungkin kalian bisa belajarnya di subuh, waktu subuh itu bisa, atau malam hari. Kenapa harus nyaman? Karena yang tahu kemampuan diri itu kalian sendiri, bukan orang lain. Artinya kalian yang harus tahu dan hafal bagaimana kalian membuat suasana nyaman sehingga kalian minat untuk belajar. Ya. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Artinya ketika kalian belajar, itu bukan berarti apa yang diterangkan oleh guru atau apa yang dijabarkan oleh buku itu harus kalian telan mentah-mentah. Artinya kalian harus bisa merangkum pokok-pokok pembelajaran. Misalkan kan dalam satu buku itu ada subbab materi, ada materi apa, ada tema berapa, materinya bagaimana. Itu kalian rangkum dengan bahasa kalian sendiri. Yang namanya merangkum itu apa yang sudah kalian baca, kalian pahami, kalian tulis. Merangkum itu bukan memindahkan tulisan di buku kepada tulisan pribadi kalian. Jika hal merangkum itu dirasakan masih sulit, kalian bisa yang ketiga, yaitu kita belajar bersama. Kalau misalkan tidak di masa pandemi, mungkin belajar bersama itu bisa dengan kelompok. Kalian mengerjakan sesuatunya secara berkelompok, baik itu di kelas ataupun di rumah teman. Tetapi di masa pandemi ini tetap kita bisa bekerja sama atau belajar bersama itu bisa dengan menggunakan media internet gitu, dengan Zoom atau apa. Kenapa pentingnya belajar bersama? Agar apa? Agar apa yang kamu tidak pahami itu bisa ditanyakan atau sharing dengan teman. Misalkan kamu tidak paham submateri A sampai A dan C, teman kalian pahamnya A dan C, yang B dan D yang pahamnya kalian, itu bisa bertukar ilmu, bisa sharing. Yang keempat, itu dengan metode mempersingkat atau modifikasi. Mempersingkat di sini apa yang disingkatnya? Metode yang disingkatnya itu adalah cara belajarnya. Kalian lebih suka dengan belajar konsep atau misalkan emang membaca? Kalau misalkan kalian suka belajar membaca, kalian bisa menggunakan tadi merangkum pokok pembelajaran atau belajar bersama. Tapi kalau misalkan kalian sukanya lebih konsep, materinya apa, kalian konsep dulu dengan modifikasi dan kalian paparkan sendiri dengan sepemahaman kalian, itu bisa. Ya, yang kelima dengan belajar praktik. Contoh di sini adalah karena Ibu Guru Bahasa Sunda, kita implementasikan di pelajaran bahasa Sunda. Banyak di antara kalian yang mungkin emang sudah bisa ngomong bahasa Sunda dari kecil karena diajarkan oleh orang tua yang mayoritas menggunakan bahasa Sunda. Tapi banyak juga yang dari kalian itu tidak paham bahasa Sunda yang baik dan benar. Di antara kalian itu pasti ada yang tidak tahu bahasa lemas, bahasa lemas ya, dan bahasa kasar.
banyak di antara kalian juga mungkin yang taunya cuman bahasa kasar dengan bahasa Loma. Kalau kalian ingin bisa bahasa Sunda dengan baik dan benar, biasakan. Contoh, bila ditanya oleh orang lain, kalian bisa menjawabnya dengan bahasa Sunda. Misalkan karena contohnya kalian tos tuang tacan, pasti jawabannya nya. Nah, itu bisa diganti. Katanya itu sebenarnya bahasa Loma. Kalian bisa ganti dengan membiasakan diri kecap muhun. Misalkan tos tuang tacan, muhun parantos. Nah, itu yang benar. Dibiasakannya apa? Segala sesuatu kecapnya kalian ganti dengan kata muhun. Kalau misalkan sudah bisa menerapkan itu, pasti akan terbiasa. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian lebih sering menggunakan bahasa Loma. Contohnya kecap urang. Kecap urang itu kan emang sering dipakai. Itu bisa kalian ganti dengan menggunakan kata abdi. Abdi mah acan, dibiasakan. Ya, kalau misalkan tidak dibiasakan, tidak dipraktekkan, kalian paham bahasa Sunda dari lahir sampai nanti besar juga kalian paham adat budaya, kalau tidak dipraktekkan akan lupa. Artinya bahasa Sunda itu karena budaya yang harus dipakai setiap hari. Kalau kalian di rumah menggunakan bahasa Indonesia, ngobrol dengan teman juga bahasa Indonesia, bahasa Sunda tidak dipraktekkan, sampai kapanpun bahasa Sunda di mata kalian akan menjadi pelajaran yang sulit, akan jadi pelajaran yang susah dibanding bahasa yang lain, dibanding bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Malah kadang ada yang lebih pintar bahasa Inggris dibanding bahasa Sunda. Harusnya kalian bisa berpikir, bagaimana saya bisa pintar bahasa asing dan saya juga paham dengan bahasa dan budaya saya sendiri. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Kalau kalian ingin belajar yang efektif, itu harus sering. Jadi belajar itu tidak bisa sistem SKS, sistem kebut semalam, besok ulangan, satu buku kalian hafalkan semalaman, itu tidak bisa. Kalian harus belajar itu rutin, sebentar, tidak usah lama-lama, 30 menit kalian baca, kalian pahami, ya, kalian pahami, kalian praktekkan. Itu akan membuat materi apa yang kalian ingin kerjakan, materi yang kalian hafal itu lebih efektif, lebih cepat kalian mengerti, hafal, ya. Jadi rutin. Jadi yang namanya belajar itu harus rutin tiap hari, seperti olahraga itu harus rutin, ya. Kalau kalian ingin bisa sesuatu itu dikerjakannya harus rutin, konsisten. Yang ketujuh, kalian itu harus mengerti, bukan menghafal. Artinya gini, kalau kalian ingin pintar matematika, itu kalian harus paham matematika itu seperti apa, materi matematikanya bagaimana, bukan dihafal. Kalian ulangan tentang trigonometri bukan ngapalin rumusnya, tapi latihan soalnya tentang trigonometri. Kalau kalian pengen pintar ngomong bahasa Sunda, kalian harus praktek, kalian harus paham tata cara ngomong bahasa Sunda tuh kayak gimana, bukan diapalin seluruh isi kamusnya, ya. Jadi belajar efektif itu harus kita yang nyiptain, kita yang buat, kita yang minat. Kalau kalian tidak membuat pembelajaran yang efektif sendiri, kalau kalian masih secara belajar konvensional, itu akan susah. Kenapa? Karena kemampuan kalian itu beda-beda, tidak sama. Mungkin si A bisa dengan belajar konvensional dengan cara membaca, sekali bisa langsung hafal. Tapi kalau kalian emang kemampuannya tidak bisa, itu kebiasaannya membacanya, menghafalnya misalkan dengan cara konsep, dengan cara merangkum, atau misalkan dengan keadaan yang harus seperti apa, suasana yang bagaimana, itu harus dilaksanakan. Jadi tidak bisa cara belajar kalian sama dengan yang lain, tapi cara belajarnya agar lebih efektif,
agar kalian lebih paham, lebih cepat mengerti. Mungkin dari 7 cara belajar efektif tadi bisa diterapkan. Ibu ulangi ya cara belajar efektifnya. Yang pertama, buat suasana belajar yang sangat nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, bisa menggunakan cara belajar bersama. Yang keempat, metode mempersingkat atau modifikasi. Yang kelima, belajar dengan praktik. Artinya harus dipraktekkan setiap kalian belajar. Yang keenam, belajar rutin tapi tidak usah lama, sebentar 15 sampai setengah jam tapi tiap hari. Insya Allah itu pasti lebih efektif. Yang ketujuh, kalian itu harus paham materi, mengerti materi, bukan hafal ya. Jadi kalau misalkan ada materinya misalkan tentang matematika tadi contohnya, bukan berarti kalian harus hafal semua rumus matematika, tapi kalian belajar latihan cara memecahkan soal matematika. Mungkin itu saja materi MPLS dari Ibu mengenai cara belajar efektif. Mudah-mudahan melalui pemaparan materi secara daring ini kalian paham, ada sedikit yang bisa kalian dapat, baik itu pemahamannya atau nanti bisa kalian terapkan di kebiasaan kalian. Mungkin Ibu cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.